wabarakatuh. Saya Gevira Farisa dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sultan Syarif Hashim, Riau. Nah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang pendapatan nasional. Oke, saya akan menampilkan slide PPT yang dapat teman-teman lihat. Di sini saya akan membahas tentang pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional? Tentu teman-teman sekalian tidak akan pernah asing kan dengan kata-kata ini. Di dalam ilmu ekonomi sudah sangat sering kita temukan yang namanya pendapatan nasional. Oke, pendapatan nasional merupakan penghitungan seluruh pendapatan yang diterima oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara dalam periode tertentu. Umumnya dihitung dalam 1 tahun ya. Oke, pada pembahasan bagian ini, saya akan membahas tentang yang pertama, apa sih contoh kebijakan pemerintah yang dirumuskan dalam pendapatan nasional? Nah, tentunya pendapatan nasional memiliki sebuah kebijakan untuk membantunya dalam menghitung sebuah pendapatan yang didapatkan oleh negara tersebut. Yang kedua, kita akan membahas tentang dari masing-masing kebijakan, apa ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kita akan membahas tentang kebijakan-kebijakan apa saja ditetapkan oleh pemerintah yang sesuai dengan rumusan pendapatan nasional, dan apakah di dalam kebijakan tersebut terdapat kelebihan dan kekurangan. Nah, akan kita bahas tuntas dalam video kali ini. Nah, kebijakan pemerintah dalam pendapatan nasional yang pertama itu ada kebijakan fiskal. Nah, teman-teman juga pasti tidak asing lagi kan yang dengan namanya kebijakan fiskal. Oke, kebijakan fiskal ini merupakan salah satu kebijakan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia untuk perekonomian negara Indonesia. Untuk membantu penghitungan pendapatan nasional, kebijakan fiskal ini dilakukan dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional di suatu negara tersebut. Oke, pendapatan nasional contoh pada kebijakan fiskal. Yang pertama itu adanya program amnesti pajak yang diberlakukan oleh pemerintah akibat banyaknya tunggakan pajak oleh masyarakat. Nah, program amnesti pajak ini merupakan suatu program yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo yang pernah diterapkan di Indonesia, yaitu dengan cara tidak diberlakukannya bunga tunggakan pada pajak. Jadi, semua masyarakat yang tidak membayar pajak tidak dikenakan tunggakan atau bunga tunggakan pajak. Oke. Agar masyarakat tersebut termotivasi untuk membayar pajak. Nah, pajak itu sangat penting loh teman-teman terhadap pendapatan negara kita. Karena jika pendapatan negara kita atau APBN kita terlaksanakan dengan baik, maka infrastruktur akan berjalan dengan baik pula. Dan itu akan kembali kepada masyarakat, dari rakyat ke rakyat. Nah, yang kedua itu kebijakan BBM subsidi. Tujuan kebijakan fiskal ini untuk melancarkan mobilitas serta transaksi ekonomi dalam masyarakat. Oke. Kebijakan dalam membiayai BBM atau kita sering sebut dengan BBM subsidi. BBM subsidi itu sebagian harga dibayar oleh pemerintah dan pembayaran harga tersebut berasal dari dana APBN. Jika kita tidak membayar pajak, otomatis APBN kita tidak akan terisi ya teman-teman. Oke, mari kita tingkatkan untuk kesadaran dalam membayar pajak, karena pajak itu sangat penting untuk anggaran pendapatan negara kita. Oke, selanjutnya kita masuk kepada kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan ekonomi yang mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik, atau diinginkan dengan cara merubah-rubah jumlah uang yang beredar atau mengatur jumlah uang yang beredar sesuai dengan kebijakan moneter tersebut. Kebijakan moneter ini dapat kita ambil contohnya seperti kebijakan diskonto atau disebut dengan yang dilakukan oleh Bank Sentral dengan cara melakukan penetapan nilai suku bunga Bank Indonesia melakukan penyesuaian suku bunga bank dalam waktu 1 bulan sekali. Jadi, kebijakan moneter ini lebih mendominankan pada
mengatur jumlah uang yang beredar di suatu negara tersebut. Dengan cara yang pertama, kebijakan moneter memiliki cara yang pertama, yaitu kebijakan diskonto, yaitu penyesuaian suku bunga dalam waktu 1 bulan sekali. Yang kedua itu ada kebijakan cadangan kas, dengan cara melakukan operasi pasar terbuka, giro wajib minimum, dan himbauan moral kepada masyarakat. Selanjutnya itu ada kelebihan dari kebijakan moneter dan fiskal. Nah, tentunya ya, yang seperti yang kita ingin bahas tadi, apakah ada kelebihan dan kekurangan dari kebijakan tersebut? Tentunya ada. Nah, kelebihan pada kebijakan fiskal itu yang pertama dapat kita lihat pada slide PPT. Kebijakan fiskal lebih mudah mengontrol pendapatan dan pengeluaran negara. Seperti pada pengertiannya, kebijakan APBN yaitu mengontrol pengeluaran dan pendapatan negara, baik dengan cara mengurangi atau meningkatkan pemasukan pada negara tersebut, seperti dengan cara meningkatkan atau mengurangi biaya pajak. Nah, yang kedua itu ada kebijakan fiskal itu lebih efektif dan teratur dalam sistematisnya. Kemudian kelebihan kebijakan moneter. 1. Kebijakan moneter mengatur uang yang beredar sesuai dengan sistem kestabilitasannya. 2. Mengatur suku bunga dan kredit bank agar selalu seimbang dengan pendapatan. 3. Bersifat mudah diubah dengan cepat karena tidak melawan birokrasi rumit. Contoh birokrasi rumit ini seperti APBN. Itu merupakan birokrasi rumit, dan pada kebijakan moneter tidak melewati kebijakan APBN. Oke. Selanjutnya itu ada kekurangan kebijakan fiskal dan moneter. Yang pertama, kekurangan kebijakan moneter yaitu kebijakan ini bersifat kurang fleksibel karena adanya birokrasi rumit. Ini kekurangan kebijakan fiskal ya teman-teman. Maaf. Nah, yang kedua itu menimbulkan pandangan negatif masyarakat terkait kenaikan harga pajak. Nah, seperti yang saya contohkan tadi kan, itu di dalam kebijakan fiskal itu bisa dengan cara meningkatkan pajak atau mengurangi pajak. Nah, jika pemerintah dalam meningkatkan pajak, maka dana APBN itu akan otomatis berkurang dan pemerintah membutuhkan dana agar pemerintah membayar pajak. Nah, masyarakat akan menilai atau memandang sisi negatif terhadap menaikkan harga pajak karena akan timbulnya pro kontra pada kebijakan ini dan sering dipicu oleh yang namanya uang. Oke. Yang kedua itu kita masuk kepada kekurangan kebijakan moneter. Yang pertama, tidak selalu dapat mempengaruhi tabungan dan investasi masyarakat. Kedua, menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap uang. Ketiga, tidak bisa mengendalikan persediaan uang dan suku bunga dalam waktu yang sama. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah sudah jelas? Pada video kali ini kita cukupkan sampai di sini ya pembelajarannya. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.